Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat keadilan, berjumpa lagi pada kesempatan yang mulia ini. Kita akan menyampaikan suatu kasus nyata yang terjadi di masyarakat kita. Sebelumnya saya menceritakan dulu kronologis dari kasus tersebut. Setelah itu nanti kita akan berbicara atau mendiskusikan sedikit permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dari kasus itu. Jadi ceritanya klien kami atau orang yang meminta bantuan kami ini membeli tanah dari seorang laki-laki. Orang ini kebetulan sudah menikah dan memiliki anak. Karena kebutuhan tanah itu plus bangunan itu dijual kepada klien kami dan dibeli oleh klien kami, terjadilah transaksi itu. Kemudian semulanya sertifikat atas nama si penjual beralih kepemilikan menjadi hak milik klien kami. Namun permasalahan hukum yang timbul yaitu ketika giliran pengosongan, si istri dari penjual ini itu tidak mau. Alasannya tidak mau karena beliau merasa tidak dilibatkan dalam transaksi jual beli itu. Kebetulan saat proses jual beli itu terjadi, antara suami istri ini pisah rumah, sehingga si laki-laki atau si suami ini menjual tanah itu tidak sepengetahuan istrinya. Karena sertifikat sudah balik atas nama klien kami, giliran pengosongan pun si istri ini tidak mau mengosongkan rumah tersebut. Akhirnya mangkrak, maksudnya proses pengosongan rumah itu tidak bisa terjadi lebih dari 2 tahun. Akhirnya si klien ini minta bantuan kami. Sebelum minta bantuan kami, beliau sudah minta pengacara, salah satu pengacara senior, namun gagal juga ya karena ada permainan uang di situ. Jadi sahabat keadilan, ada beberapa poin penting dari kasus ini. Yang pertama, bahwa ketika seorang muslim yang tinggal di Indonesia kemudian terjadi konflik, khususnya konflik masalah harta perkawinan ini, maka undang-undang yang aturan yang berlaku bagi mereka yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang kompilasi hukum Islam. Nah, aturan ini merupakan lex spesialisnya ataupun aturan khususnya untuk orang Islam yang ada di Indonesia. Nah, dari cerita ataupun kasus tadi, kebetulan si penjual maupun pembeli ini beragama Muslim. Sehingga yang berlaku Undang-Undang Perkawinan tersebut dan kompilasi hukum Islam atau disingkat KHI. Nah, ternyata di dalam KHI ataupun Undang-Undang Perkawinan itu diatur beberapa harta ya. Yang pertama yaitu harta bawaan. Yang dimaksud dengan harta bawaan adalah harta bawaan suami ataupun istri yang itu mereka miliki sebelum mereka melakukan perkawinan ataupun pernikahan itu atau akad nikah itu dilaksanakan. Ini disebut dengan harta bawaan. Nah, adapun tindakan hukum atas harta bawaan ini itu tergantung kepada masing-masing pihak, baik istri ataupun suami. Jadi setiap orang bertindak bebas atas harta yang mereka bawa dari sebelum mereka melakukan perkawinan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu harta bersama atau kita kenal dengan harta gonogini, yaitu harta yang diperoleh dari masa perkawinan, baik itu diperoleh dengan cara usaha sendiri antara suami sendiri, istri sendiri, ataupun diperoleh dari usaha bersama antara suami istri. Jadi aturan atas harta bersama ini tidak melihat harta itu didaftarkan atas nama siapa. Yang menjadi pokok ataupun titik tekannya adalah harta itu ketika diperoleh dalam masa perkawinan, maka itu disebut dengan harta bersama atau harta gonogini. Kemudian berikutnya yaitu harta perolehan.
Yang dimaksud dengan harta perolehan ini yaitu harta yang diperoleh oleh suami ataupun istri di masa perkawinan, baik itu diperoleh dari harta warisan, hibah ataupun wasiat ataupun harta-harta lainnya. Memang mereka memperoleh harta ini di masa perkawinan, tapi dia tidak termasuk harta bersama. Jadi dari kronologis kasus yang saya ceritakan tadi, ternyata ketika kami melakukan penelitian, ketika kita melakukan wawancara kepada yang bersangkutan, ternyata harta yang dijual itu harta bawaan si suami. Sehingga tindakan hukum atas harta yang dilakukan itu tadi, artinya si suami ini menjual kepada klien kami ini secara hukum sah. Sehingga proses balik nama sertifikat pun telah dilakukan dan itu sudah balik atas nama klien kami. Sehingga memang si istri ini ketika merasa tidak setuju ataupun keberatan dengan hal itu, semestinya dia melakukan keberatan itu kepada suami, bukan tidak mau mengosongkan rumah itu. Nah, sahabat keadilan, kebetulan pada saat itu ketika kami silaturahim ke sana, kami sampaikan bahwa kita memerintahkan agar rumah itu dikosongkan sesegera mungkin, karena ternyata rumah itu dibeli sudah lama, sudah lebih dari 2 tahun, tapi belum bisa dimanfaatkan oleh klien kami. Ini adalah suatu kesalahan ya, suatu kesalahan karena si ibu atau si istri ini tidak mau keluar dari rumah itu, tidak mau mengosongkan rumah itu dengan alasan karena beliau tidak merasa tidak dilibatkan dalam proses transaksi jual beli itu. Saat kami melakukan mediasi negosiasi dengan si ibu ini, kebetulan beliau salah satu polwan di Polres dan bagian hukum pula. Ketika kami melakukan negosiasi kepada yang bersangkutan, beliau keberatan. Beliau menyampaikan bahwa daripada, ini kesalahan berpikir dia ini, daripada uang digunakan untuk menggugat saya ke pengadilan, mendingan uang itu digunakan untuk membayar saya untuk membeli rumah baru. Dan beliau waktu itu secara lisan menyampaikan dia hanya minta 300 juta. 300 juta biar dia mau keluar dari rumah tersebut atau mau mengosongkan rumah tersebut. Nah, pada saat itu saya sampaikan dengan tegas bahwa pertama, Ibu, kalaupun seandainya kami melakukan gugatan perdata ke pengadilan, masalah biaya itu adalah hak klien kami, hak kami, bukan hak jenengan, bukan hak kamu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Ibu salah. Salahnya apa? Sebenarnya yang kami lakukan, kami tempuh itu bukan perdata. Tapi justru yang kami pikirkan, yang kami tempuh itu adalah jalur pidana. Artinya Anda telah melakukan tindakan penyerobotan atau pemanfaatan lahan tanpa izin. Sehingga karir Anda ini bisa terancam kalau memang kami laporkan ke Polres atau aparat yang berwenang. Nah, pada saat itu ketika mendapatkan arahan ataupun omongan dari saya, si ibu ini, polwan ini, itu kaget dan seketika beliau menangis sejadi-jadinya karena merasa apa yang dia sampaikan, apa yang dia dengarkan dari pengacara sebelumnya, yaitu pengacara sebelumnya mengabarkan kepada ibu ini bahwa ketika mau mengosongkan itu harus melalui putusan pengadilan. Bayarnya itu di atas 100 juta. Ini omongan pengacara ini. Nah, omongan pengacara ini disampaikan kepada si polwan ini, sehingga dengan pandangan itu, dengan ilmu itu, pengetahuan itu, si polwan ini menyampaikan hal ini kepada kami. Dan ternyata beliau salah. Telak, ya, salah telak. Saya sampaikan bahwa bukan gugatan perdata yang kami lakukan, meskipun gugatan perdata itu bisa kami lakukan. Ya, bisa kami lakukan. Kalau gugatan perdata itu kami lakukan, justru si ibu ini akan kami mintai kerugian imaterial yang ditimbulkan oleh klien kami karena rumah ini dari posisinya itu sangat strategis, ketika digunakan untuk bisnis akan menghasilkan uang yang banyak. Tapi itu tidak kami tempuh karena kami pengen menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Makanya waktu itu saya sampaikan bukan gugatan perdata, tapi kami pengen menempuh jalur hukum, yaitu
penyerobotan pasal tentang penyerobotan atau pemanfaatan lahan tanpa izin. Akhirnya karena merasa sudah bersalah, si ibu ini dengan penuh kesadaran, beliau menyampaikan, ya saya diberi waktu, tolong diberi waktu 1 bulan untuk pengosongan ini. Ya, saya akan cari kontrakan dulu, setelah itu saya akan mengosongkan rumah ini. Padahal waktu itu, sahabat keadilan, kami sudah membawa uang 15 juta cash, ya, sebagai kompensasi untuk ibu tersebut. Tapi karena dia ngeyel, dan salah dalam memberikan argumentasi hukumnya, akhirnya ketika kami tawarkan uang 15 juta itu pun beliau tidak mau menerimanya, beliau karena sudah merasa malu ya dengan apa yang dia omongkan itu. Jadi sahabat sekalian yang saya hormati, dari kasus ini kita mengambil kesimpulan, kita mengambil beberapa faedah ataupun ilmu dari sini, bahwa tidak semua harta itu menjadi harta bersama, tidak semua harta menjadi harta gonogini. Dilihat dulu, ketika harta itu bawaan atau diperoleh sebelum masa perkawinan, maka itu disebut dengan harta bersama. Dan ini setiap orang boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu tanpa membutuhkan persetujuan dari pihak lainnya, istri ataupun suaminya, kecuali memang sebelumnya mereka melakukan perjanjian perkawinan, baik itu tentang penyatuan harta itu ataupun tentang pemisahan harta. Jika ada perjanjian itu, maka tadi misalnya harta bawaan, harta gonogini atau harta perolehan itu lebur menjadi satu. Kalau yang disepakati itu menjadi satu kesatuan, menjadi harta bersama, maka semua itu akan menjadi harta bersama. Selama tidak ada kesepakatan itu, maka seperti apa yang saya jelaskan tadi, ketika harta bawaan, maka setiap orang boleh melakukan tindakan hukum semau dia, sebebas dia, tanpa memerlukan persetujuan dari pasangannya. Sahabat keadilan yang saya hormati, ini contoh kasus dan ini bisa saja sering terjadi. Dan kami pernah juga dimintai orang untuk menyelesaikan kasus, yaitu orang membeli tanah tapi 10 tahun lebih, tapi giliran pengosongan itu si pemilik rumah ini tidak mau. Mudah-mudahan saja apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada kami di deskripsi melalui nomor WA yang ada di deskripsi. Mudah-mudahan saja permasalahan-permasalahan hukum yang kita hadapi bisa kita selesaikan secara baik, bisa kita selesaikan secara jernih, elegan, tanpa menzalimi pihak-pihak lain, meskipun itu lawan kita. Karena memang sangat berbahaya sekali jika kita memperoleh tanah sejengkal saja dengan cara yang batil, maka ancaman akhiratnya sungguh sangat luar biasa. Apalagi misalnya tanahnya itu bermeter-meter, beratusan meter, atau bahkan berhektar-hektar. Mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap membimbing kita kepada jalan kebaikan sampai akhir hayat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.